Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kita untuk semua saudara-saudari. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 12 bahan penggembalaan dengan judul pengudusan. Baik saudari, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, anugerah-Mu. Tuhan, biarlah diri-Mu di dalam kami boleh berbicara dan menjadi hikmat bagi kami, agar kami memahami, mengerti, dan boleh menempuh penghidupan yang kudus. Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami mengenai pengudusan ini di dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan terangi firman-Mu. Amin. Baik, saudari, kita akan melihat bahan pengembalaan kita, volume 4, pelajaran 12 mengenai pengudusan. 1 Korintus 6 ayat 11 mengatakan, beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 11a mengatakan, beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu. Nah, ini mengacu kepada ayat 9 dan 10 di atas yang membicarakan orang yang tidak bersyarat mewarisi kerajaan Allah. Ini juga membicarakan kondisi sebagian dari kita sebelum kita diselamatkan. Nah, kondisi sebelum diselamatkan ini itu mengacu kepada kedudukan kita sebelum kita beroleh selamat. Kita ini sebelum beroleh selamat, kita ada di dalam dunia, kita berada di bawah kuasa kegelapan. Seperti dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dahulu kita ada di dalam kuasa kegelapan, setelah kita percaya pada Tuhan, atas kematian Tuhan Yesus atas kayu salib, nah, iman kita ini memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Nah, setelah seseorang percaya kepada Kristus, 1 Korintus 6 ayat 11b itu memberitahu kita ada satu pengalaman disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Kata memberi dirimu ini adalah pengalaman kaum beriman ketika setelah mereka diselamatkan, gitu ya. Nah, setelah kaum beriman diselamatkan, maka ada satu pengalaman memberi dirimu disucikan. Ada satu pengalaman kita ini mau disucikan, mau dikuduskan, mau dibenarkan, gitu ya. Nah, setelah itu ada pengalaman disucikan, dikuduskan, dibenarkan, ya. Nah, ruang lingkupnya adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Nah, pengalaman ini mengacu kepada pengalaman batinia, itu ya, atas keselamatan organik, yaitu keselamatan hayat seseorang. Dan pengalaman ini, pengalaman batinia ini, itu sifatnya subjektif, itu ya. Pengalaman dikuduskan itu adalah pengalaman kita secara subjektif. Nah, pengalaman batinia inilah yang kita sebut dengan pengalaman pengudusan watak, itu ya. Karena perkara ini perkara yang batinia, yang hanya mengubah ekspresi kita. Nah, ini kita sebut dengan pengalaman pengudusan watak. Dan di sini kita harus tahu ada satunya perbedaan antara pengudusan secara kedudukan dan pengudusan watak. Pengudusan secara kedudukan, itu ya, yang tadi seperti kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 11a, dahulu itu adalah orang-orang yang dimurkai, dahulu orang-orang yang tidak bersyarat mewarisi kerajaan Allah, karena kita ada di dalam ruang lingkup kuasa kegelapan seperti katakan di Kolose 1 ayat 13. Tetapi setelah kita percaya, nah kita ini dipindahkan, itu ya, nah, di dalam ruang lingkup itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita, ya, di dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Nah, kita telah dipindahkan ke sana. Nah, jadi pengalaman pengudusan di atas diri setiap kaum beriman itu ada dua aspek ini. Pengudusan secara kedudukan, juga pengudusan watak, itu ya. Nah, pengudusan secara kedudukan
Dahulu kita ini ada di dalam ruang lingkup kuasa kegelapan, gitu ya, dunia, Satan. Nah, itu kita dipindahkan ketika kita percaya Tuhan, darah Tuhan ini menguduskan kita, memindahkan kita masuk ke dalam kerajaan Anak yang terkasih, masuk dalam ruang lingkup nama Tuhan Yesus Kristus, masuk dalam ruang lingkup Allah yang adalah roh ini, masuk dalam ruang lingkup ini. Nah, tetapi ada satu aspek lagi pengalamannya yang kedua, yaitu dikuduskan, gitu ya, secara watak kita ini kita ini disucikan, kita ini dikuduskan, kemudian kita dibenarkan. Ada ekspresi yang sedemikian di atas setiap kaum beriman. Nah, dua pengalaman ini, dua aspek pengalaman keselamatan lengkap Allah ini, nah, setiap kaum beriman akan mengalaminya. Nah, pengudusan secara kedudukan itu adalah seperti depan katakan disisihkan dari dunia. Jadi menjadi kudus bagi Allah. Kita bukan lagi milik dunia, kita ini menjadi milik Allah. Sebelum diselamatkan ada dalam dunia, setelah diselamatkan kita ini sepenuhnya ada di dalam ruang lingkup kerajaan Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam Allah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah peristiwa Allah menyisihkan kita dan menjadikan kita kudus, gitu ya. Kudus hanya disisihkan dari dunia, sepenuhnya menjadi milik Allah. Baik, kita bisa melihat di 1 Korintus 1 ayat 2. Sana dikatakan, jemaat Allah yang di Korintus itu dikuduskan dalam Kristus Yesus. Kemudian mereka itu dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, setelah mereka ini dikuduskan dalam Kristus, barulah mereka ini menjadi orang-orang yang percaya. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang kudus. Yang menguduskan mereka bukan perbuatan mereka, tetapi Allah yang ada di dalam diri mereka, gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini yang dikuduskan dalam Kristus Yesus ini itu sebenarnya adalah pengalaman pengudusan secara kedudukan. Kemudian dia akan mempunyai satu pengalaman batinia, itu akan menjadi orang-orang kudus. Itu orang-orang yang mengekspresikan kekudusan Allah, gitu ya. Nah, demikian juga seperti dikatakan di dalam Roma 1 ayat 7, itu ya. Orang-orang di Roma itu ada orang yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Ya, ketika seorang diselamatkan di hari itu secara fakta, secara objektif, nah orang-orang berdosa ini dipanggil menjadi orang-orang yang dikuduskan secara kedudukan, gitu ya. Dan ada satu pengalaman menjadi orang-orang kudus karena setelah dia disisihkan, dia adalah menjadi milik Allah. Nah, pengudusan watak ini adalah agar kaum beriman berbahagia dalam sifat Allah. Ini adalah tujuan dari pengudusan watak. Nah, dipisahkan dan menjadi kudus kepada Allah secara kedudukan, itu adalah pengalaman yang pertama, kita diselamatkan. Tapi secara kedudukan saja tidak cukup, gitu ya. Nah, ini dalam pengalaman berikutnya setelah kita dikuduskan secara kedudukan, kita mulai ada perasaan ingin menuntut Allah, menuntut hayat, mulai ada satu perasaan-perasaan yang muncul di atas diri kita. Kita menuntut perkara hayat ini. Nah, kita akan merasakan sesuatu di dalam kita. Ada sesuatu yang bukan watak kita. Nah, ini adalah sebenarnya adalah sifat Allah yang ada di dalam diri kita ketika kita percaya. Di mana ketika waktu kita percaya kita dilahirkan kembali, hayat Allah ada dalam diri kita. Sifat Allah pun dibawa masuk dalam diri kita. Sebagai satu contoh, saudari, dulunya jika setelah marah-marah itu tidak ada perasaan bersalah dalam hati. Itu adalah pengalaman saya. Tetapi setelah percaya Tuhan, ada perasaan yang menghakimi karena marah-marah itu. Nah, ini sepertinya saya merasa ini sebenarnya bukan saya. Saya dulu ini orangnya kalau marah-marah ya perasaannya plong gitu loh, seneng. Supaya sesuatu beban saya keluarkan gitu ya pada orang yang saya anggap bersalah itu. Tetapi setelah saya percaya Tuhan, sejak waktu kemudian, setelah marah-marah sedemikian, perasaan ini menghakimi. Wah, ini sepertinya bukan saya, gitu ya. Ini bukan watak saya sebenarnya. Nah, perasaan sedemikian ini muncul adalah berasal dari sifat Allah yang menguduskan kita. Ketika kita dikuduskan sedemikian, kita harian perlahan tidak suka dengan apa adanya kita yang lama itu alamiah kita. Nah, ini adalah sifat Allah yang kudus yang menguduskan kita. Jadi perkara yang bukan Allah dimulai dihakimi.
Contoh yang lainnya adalah dalam 1 Timotius 2 ayat 9 mengenai pakaian wanita. Nah, di sini Paulus tidak mengatakan harus pakaiannya bagaimana, tetapi di Alkitab hanya memberitahu kita. Firman mengatakan bahwa perempuan-perempuan seharusnya menghiasi diri mereka tuh dengan pakaian yang pantas. Tapi pakaian pantas itu pakaian seperti apa? Nah, tidak dijelaskan. Tapi bagaimana kita bisa memakai pakaian yang pantas? Itu adalah berdasarkan sifat ilahi yang ada di dalam kaum beriman. Itu ya. Nah, memberitahu kita bagaimana seorang saudari harus berpakaian, bagaimana seorang saudara harus memotong rambutnya. Nah, ini adalah perkara sifat ilahi yang ada di dalam diri kita yang menguduskan kita. Nah, perasaan itulah yang harusnya kita ikuti, kita turuti ya. Nah, sifat Allah yang di dalam kita inilah yang akan membereskan itu ya watak alamiah, perangai yang aneh, temperamen kita yang itu dibereskan dengan tuntas gitu. Nah, dibereskan. Nah, sifat ilahi ini yang membereskan watak-watak alamiah kita, sifat aneh kita, temperamen kita dibereskan oleh sifat ilahi ini. Nah, sehingga apa? Sehingga sifat ilahi itu bisa menjadi watak kita. Sifat Allah ini terekspresikan di atas kita, gitu ya. Nah, kita bisa berbahagia dalam sifat kudus Allah. Nah, dan akhirnya kita bisa menjadi satu dengan Allah dalam atribut ilahinya. Menjadi satu dengan Allah dalam atribut ilahinya adalah dengan Allah kita menjadi satu. Allah kelihatannya seperti apa, nampaknya seperti apa, dan kita demikian juga akan kelihatan seperti apa. Allah, kalau Allah kudus, ya kita kudus, itu ya akan nampak, itu ya akan ada satu perasaan ketika orang melihat kita ada satu perasaan yang berbeda, dan kita pun juga tahu bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang terus menerus mengendaki kita itu memperhidupkan kehidupan yang sesuai dengan perasaan di dalam. Kalau tidak mengikuti, perasaan tidak nyaman, perasaan ini menghakimi, gitu ya. Nah, pengudusan demikian itu sebenarnya adalah dilakukan oleh hayat Allah, hayat yang kita terima ketika kita percaya. Nah, hayat Allah ini sebenarnya adalah roh hayat, roh Allah itu sendiri di dalam kita mengerjakan pengudusan ini. Di dalam kaum beriman dikerjakan ini. Itu ya, hari demi hari itu akan serupa dengan diri Allah. Apa adanya Allah, bagaimana Allah kelihatan nampaknya, demikianlah kita mengekspresikan dia. Nah, itu sebabnya hari ini, sorry ya, tidak perlu peraturan-peraturan di luar yang mengatur kita bagaimana harus kudus. Memang perlu kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada di luar. Tetapi peraturan yang kita taati yang di luar itu sebenarnya adalah perkara yang di dalam, itu ya. Yaitu melalui sifat kudus Allah. Hanya sifat kudus Allah inilah yang bekerja di atas diri kita. Ketika kita menaatinya, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan di luar itu menjadi peraturan-peraturan yang kita kerjakan dengan normal, alamiah, normal gitu ya, tanpa tanpa ini apa namanya tanpa paksaan melalui peraturannya tidak boleh ini. Nah, bukan karena itu, tapi karena perkara yang di dalam, maka kita akan dengan sendirinya peraturan-peraturan yang harus kita taati yang di dalam ini akan memberitahu kita ini harus dikerjakan. Ini kalau ini itu tidak boleh dikerjakan, maka di dalam pun juga akan mengatakan itu pun tidak boleh dilakukan. Nah, ini semua adalah pekerjaan organik, gitu ya. Nah, yang dilaksanakan oleh Kristus sebagai roh itu di dalam kita, bukanlah suatu yang yuridis, hukum. Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu dihukum, gitu ya. Nah, ini semuanya adalah mutlak organik. Inilah pengudusan watak. Akhirnya yang bukan kita, yang asalnya adalah alamiah kita, dipotong bersih, akhirnya yang hayat ilahi Allah itu tertampilkan di atas diri kita, gitu ya. Akhirnya Allah terekspresikan. Nah, aspek pengudusan ini sebenarnya adalah membicarakan ada kata makna pengubahan ya. Kata pengubahan ini adalah maknanya, makna pengubahan, ada pengubahan demikian. Dahulu saya bukan demikian, tapi dikuduskan hari demi hari saya berubah gitu ya. Nah, tujuannya adalah supaya kita ini menjadi kudus dan tak bercela di hadapannya. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Nah, akhirnya sorry ya. Nah, pengudusan secara kedudukan maupun pengudusan watak itu akan membawa kita itu masuk dalam keselamatan lengkap Allah. Dan akhirnya kita ini bisa mengekspresikan Allah, yaitu mengekspresikan Allah
dalam Yerusalem baru. Nah, sebenarnya Yerusalem baru ini adalah perbauran Allah dengan manusia, gitu ya. Kota kudus ini sebenarnya adalah mempelai perempuan Allah. Nah, melalui pengudusan secara kedudukan, pengudusan secara watak, itu membawa kita itu menjadi esa dengan Allah. Ya, esa dengan Allah itu kita menjadi mempelai perempuannya yang diekspresikan seperti kota Yerusalem baru, gitu ya. Kota kudus ini itu adalah hasil daripada pengudusan secara kedudukan, pengudusan secara watak, gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah keselamatan lengkap Allah, gitu ya. Nah, di atas pengalaman keselamatan lengkap Allah di atas diri setiap kaum beriman. Baik, saudari. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Mari kita berdoa, saudari, ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita di atas bahan pengembalaan pelajaran 12 ini. Mari kita berdoa, saudari. Tuhan, terima kasih kami boleh melihat bahwa di atas diri setiap kami, oh Tuhan, Kau tidak hanya berhenti bekerja untuk menyelamatkan kami, memisahkan kami dari dunia. Tapi Tuhan, tiap hari, tiap waktu, oh Kau pun bekerja atas diri kami untuk menguduskan watak kami. Sehingga kami boleh menjadi serupa dengan diri-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Kau memperlihatkan kami perkara sedemikian. Tuhan juga mengingatkan kami untuk kami menempuh penghidupan. Oh Tuhan, dipimpin oleh roh itu di dalam diri kami. Agar keselamatan kami tidak hanya berhenti atas secara kedudukan saja, mendapatkan keselamatan kekal, melainkan hari demi hari. Kami pun diselamatkan secara organik. Kami diselamatkan di dalam watak kami. Sehingga kami pun boleh menjadi bencana yang mengekspresikan Allah, menyatakan Allah. Yerusalem baru, Allah dan manusia menjadi esa. Oh, kami pun boleh menjadi mempelai perempuanmu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang demikian yang menerangi kami. Amin. Baik, saudari, kita sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan memberkati.